Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah, monggo sesarengan kula dherekaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin, khususipun Islam lan iman. Mugi-mugi kita saged istiqomah anggenipun Islam lan iman ngantos kita wangsul malih wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kaping kalihipun shalawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam untuk keselamatan kita sedaya tanpa dumugi akhirat. Monggo sarengan kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita ajaraken, mugi-mugi dicatet dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu, kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah, masuk ayat 56. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Ayat 56 surat At-Taubah. Sampun nggih Bapak Ibu nggih. Kita waos sesarengan 56 sampai 59. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma minkum walakinnahum qaumun yafrahun. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilaihi wa hum yajmahun. Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 56 ini masih terkait dengan gambaran orang-orang munafik. Di pertemuan kemarin kita diperingatkan oleh Allah tidak perlu kagum terhadap
harta dan anak-anak yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Karena sebanyak apapun harta dan sesukses apapun anak-anak mereka, semua itu merupakan alat yang dipakai oleh Allah, sarana yang digunakan oleh Allah untuk mengazab mereka di dunia maupun di akhirat. Kemarin sudah kita bahas itu. Lalu kemudian di ayat 56 Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa saking takutnya orang-orang munafik itu, kalau kedok mereka ketahuan, mereka ini bersumpah atas nama Allah, wa yahlifuna billahi innahum laminkum, dan mereka bersumpah orang-orang munafik niku dengan menyebut asma Allah. Jadi kalau sumpah sudah menggunakan asma Allah itu yamin muakkad, sumpah yang sangat kuat dan sangat tegas. Ngaten nggih, sehingga kita dilarang untuk menggunakan atau bersumpah atas nama Allah tersebut kalau hanya untuk main-main. Nah, di sini orang-orang munafik itu mereka bersumpah dengan mengatasnamakan Allah, innahum laminkum, bahwa mereka benar-benar bagian atau golongan dari kalian. Padahal wama hum minkum, padahal kata Allah mereka bukan bagian dari kalian. Walakinnahum, motivasi mereka apa? Kenapa mereka sampai bersumpah? Walakinnahum qaumun yafraquna, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang takut. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah nggih, kita menggunakan redaksi sumpah atau penekanan itu apabila kita khawatir orang tidak mempercayai ucapan kita. Ngaten nggih? Ketika kita tahu bahwa tanpa harus bersumpah orang ya akan mempercayai kita nggak perlu. Kita nggak perlu untuk bersumpah. Ya biasa saja, menyampaikannya biasa saja. Tapi ketika kita melihat ada potensi bahwa ucapan kita ini akan ditentang, nggak dipercaya, baru kita menguatkan dengan mengatakan entah wallahi, entah billahi, entah tallahi. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka khawatir bahwa ucapan mereka ini tidak dipercaya karena Allah di ayat-ayat yang lain sudah menguliti mereka, menyebutkan ciri-ciri mereka. Modele wong munafik kaya ngene. Nah, ketika turun beberapa ayat yang memperlihatkan ciri mereka, orang-orang munafik ini khawatir kalau mereka benar-benar dilihat oleh orang beriman sebagai orang munafik, meskipun zahirnya mereka sholat dan macam-macam. Nah, oleh karena itu mereka ingin menegaskan dengan pernyataannya itu bahwa saya ini bagian dari kamu loh, gitu. Kita ini sama-sama. Demi Allah, begitu. Wallahi, saya ini bagian dari kalian. Saya ini ya muslim, gitu. Padahal wa mahum minkum, sementara mereka tidak bagian dari kita meskipun zahirnya menjalankan syariat. Yang menyebabkan mereka melakukan atau sampai berani bersumpah kayak gitu karena mereka takut. Takut kalau
hak-hak yang selama ini mereka peroleh sebab dianggap sebagai orang Muslim itu tidak lagi bisa mereka peroleh. Kan ngeten ta nggih? Di dalam masyarakat Islam itu kan gampang pembagiannya. Ada orang yang Muslim lahir batin, lisannya Muslim, hatinya Muslim, itu jelas. Ada orang yang kafir, hatinya kafir, lisannya juga kafir. Artinya hatinya itu menentang, lisannya juga menyuarakan penentangan itu, sehingga jelas, oh kayak kafir, iki Muslim. Nah yang tidak jelas itu orang munafik. Lisannya mengatakan beriman, tetapi hatinya tidak beriman. Jadi hatinya itu kafir, lisannya Muslim, itu orang munafik. Apa yang menyebabkan mereka bersikap seperti itu? Ya karena takut. Kalau nanti saya menyatakan diri sebagai orang kafir, maka saya akan diperangi. Saya nggak akan mendapatkan bagian macam-macam. Layaknya orang kafir yang memerangi Islam. Tapi kalau saya pura-pura Islam, orang munafik itu cara berpikirnya kan ya. Kalau saya pura-pura Islam, saya akan menikmati hak-hak sebagaimana orang Muslim menikmati hak tersebut. Meskipun di hatinya mereka mangkel dan menentang. Nah, itu yang menyebabkan mereka menyatakan secara lisan sebagai Muslim tapi hatinya tidak. Karena kekhawatiran dan ketakutan seperti itulah menyebabkan mereka tidak mau mendeklarasikan diri sebagai orang kafir. Nah, orang yang kayak gitu nggih, Bapak Ibu rahimakumullah, itu orang yang tidak akan mendapat ketenangan di dalam hidupnya. Piye-piye ngoten nggih. Ketika kita harus tersenyum dan ramah dengan musuh kita, kuwi rasane piye ta? Ngoten nggih. Misalnya nih, kita nggak suka dengan seseorang, tapi kita harus dipaksa atau harus pinter-pinter bermanis muka dengan orang yang tidak kita suka tersebut. Ya kuwi gambaran orang munafik. Itu kan berat. Ya mending genah langsung kafir begitu, sehingga untuk menyatakan kebenciannya itu langsung plong diucapke wong jenenge wong kafir ya asal ngomong aja. Sebab dia memang sudah menekankan atau menunjukkan atau memperlihatkan permusuhannya. Kuwi luwih plong nang ati, bisa mengungkapkan isi hati. Lah orang munafik ini nang ngarepan guyu-guyu, nang atine menangis. Kuwi kira-kira bisa hidup bahagia kayak gimana orang yang seperti itu? Antara lisan dan hatinya berbeda. Beda dengan orang yang antara lisan dan hatinya itu sama. Entah dia Muslim, entah dia kafir, akan plong. Tapi orang munafik karena ketakutannya kayak gitu, mereka lebih memilih untuk pura-pura. Sehingga orang munafik ini orang yang paling buruk, orang yang paling jelek. Bahwa kafir juga jelek, munafik lebih jelek. Maka orang munafik itu nanti tempatnya di kerak neraka, fiddarkil asfali minan nar. Karena enggak gentle mereka. Mbok nek sisan kafir ngomong aku ora percaya karo ngono-ngono kuwi. Sisan ngaten lho. Enggak, mereka enggak mau kayak gitu. Ya aku percaya, ning nang atine ora percaya. Nah, itu kan orang yang mencari aman saja. Lalu kemudian di ayat
57 nggih. Allah menjelaskan lagi ciri dari orang-orang munafik itu. Ketika mereka itu diajak berperang, kan mau nggak mau mereka perang loh, karena secara zahir mereka mengatakan Muslim. Maka ketika Rasulullah memerintahkan kita perang, mereka juga ikut perang. Meskipun di hatinya ngene iki ngopo perang. Wong yo nggak percaya nang ati. Tetapi dia harus menunjukkan bahwa itu tadi innahum laminkum. Saya ini bagian dari kalian. Maka ketika Rasul kalian memerintahkan perang, aku juga ikut perang. Meskipun hatinya menolak. Lah bedanya dengan orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu ketika diajak perang mereka semangat, niatnya golek mati syahid. Ngaten. Sebab ya niku wong nek wis ngerti tujuane nang Jogja nek dia akan memilih cara yang paling cepat untuk sampai ke sana. Nek iso diakselerasi ya diakselerasi lah. Mereka berharap bahwa perang ini karena ya biasanya nek berperang itu ya ada peluang meninggal lebih tinggi, dan meskipun semua itu atas takdir Allah, maka mereka senang. Wah ini peluang, ini kesempatanku untuk semoga Allah mematikanku secara syahid di perang ini. Itu orang yang beriman karena ngerti tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang munafik itu karena hatinya enggak beriman dengan Allah. Sehingga langkon mati piye, donyaku piye, bisnisku piye, yang dipikirkan itu orang munafik. Karena enggak percaya dengan yang lain, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan lau yajiduna malja'an. Seandainya mereka itu Muhammad, kalau kamu ajak perang lalu menemukan malja'an, menemukan benteng yang bisa mereka pakai untuk berlindung, au magharatin, atau gua-gua yang ada di gunung-gunung itu, au mudakholan, atau semacam mudakholan, semacam bunker lah yang ada yang di napa niku di bawah tanah, atau mudakholan atau bunker, maka lawallau ilaihi, maka mereka akan lari kepada atau menuju ketiga tempat tersebut, wahum yajmahuna, larinya itu dengan bersegera. Jadi napa al-jamhu itu orang yang menaiki kuda, ngaten nggih. Terus kudanya itu tidak bisa dikendalikan, tali kekangnya itu tidak lagi berfungsi, sehingga larinya cepet banget dan ya nggak terkendali. Nah, orang-orang munafik ketika diajak perang, saat menemukan benteng, saat menemukan gua, saat menemukan bunker, mereka akan segera berbondong-bondong melarikan diri ke sana untuk menyelamatkan diri mereka. Baru setelah perang dirasa selesai, mereka dengan gagah berani keluar dari sana untuk bergabung kembali dengan umat Islam. Nah, itu ciri orang yang orang yang munafik. Jadi ketoke koncone dhewe, ngaten nggih. Tetapi nek pas kita ini lagi benar-benar bekerja, ngilang orangnya tok. Rampung kerja lagi tok ketok, udah gluduk ngono. Lagi ketok. Itu orang munafik. Ikut perang, pas perang mereka menyingkir, selesai perang mereka datang, keluar dari tempat persembunyiannya. Nah, dan ya kenapa mereka seperti itu ya karena mereka nggak percaya dengan kayak gitu, tapi terpaksa sebab khawatir kalau diusir nih. Ya bisa kita bayangkan nggih, betapa orang-orang seperti itu kuwi ya gelisah hidupnya. Sebab melakukan sesuatu yang tidak dia percayai, yang tidak dia
yakini, terpaksa melakukan hal yang kita nggak yakin. Itu kan ya mengganggu pikiran kita. Nah, lalu kemudian ya, ciri yang berikutnya. Wa minhum di ayat 58 ya. Wa minhum mayyalmizuka fis shadaqah. Di antara mereka, di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mencela kalian mencelamu wahai Muhammad secara sembunyi-sembunyi ketika kamu membagikan sedekah atau zakat, karena menuduh Rasulullah tidak adil. Alamzu itu artinya ngremengi tetapi diam-diam. Napa niku wailul likulli humazatil lumazah. Kalau alhamzu humazah itu orang yang mencela secara terang-terangan ketika ada orangnya. Misalnya kita nggak suka dengan seseorang, lalu kita mencela orang itu di depannya, itu humazah. Itu hamzun. Tapi kalau alamzu niki lumazah niku orang yang ngerasani orang lain tanpa orang lain itu tahu. Jadi diam-diam berbisik-bisik. Apa Muhammad itu ora iso adil ngoten niku. Itu ketika nggak ada Nabi Muhammad. Itu alamzu. Nah, di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang mencelamu wahai Muhammad ketika kamu membagi sedekah atau membagi zakat. Tetapi mencelanya itu ya aneh. Ketika menuduh adil atau tidak adil, standar mereka itu keuntungan pribadinya. Standar orang munafik itu seseorang dikatakan adil kalau menguntungkan dirinya, seseorang dikatakan tidak adil kalau tidak menguntungkan dirinya. Buktinya apa? Ini Allah mengatakan, fa in utu minha, apabila mereka itu diberi bagian dari sedekah tersebut, radu, mereka guyang-guyu. Oh, Muhammad apa adil. Tetapi wa illam yu'tau minha, ketika mereka itu tidak diberi bagian dari sedekah itu, idzahum yaskhatuna, mereka marah. Opo Muhammad ini? Seperti itu. Jadi gremengi atau ngerasani atau mencelanya orang-orang munafik itu karena mereka merasa rugi secara pribadi. Jadi orang-orang sing mikir awake dhewe kayak gitu, ngoten nggih? Ya itu orang munafik. Ketika dikasih diem saja. Ketika enggak dikasih ngomong-ngomong. Ya kadang-kadang ngomong korupsi jarine ngoten. Nek ora keduman wae ngamuk-ngamuk ngoten. Nek kebagian meneng wae. Nah, itu orang munafik ngoten niku. Dan ada memang Bapak Ibu rahimakumullah nggih, pada zaman Rasul ada orang-orang yang kayak gitu. Ketika dikasih mereka ya diam saja. Tapi sekali tidak diberi bagian mereka mencela. Mereka marah. Nah, marahnya mereka itu karena kepentingan diri mereka tidak dipenuhi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena adil atau tidak sebenarnya, hanya karena memang goro-goro mereka nggak mendapat bagian saja. Jadi mereka nggak mempersoalkan itu adil atau tidak. Yang penting mereka mendapat bagian, ya sudah. Nah, di sini ada sebuah riwayat Bapak rahimakumullah.
Ibnu Jurayj meriwayatkan dengan sanadnya dari Dawud bin Abi Asim. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW didatangkan kepada beliau harta benda yang dipakai untuk sedekah, untuk zakat. Lalu kemudian dibagi-bagi harta tersebut oleh Rasulullah sampai harta itu habis. Kemudian datang seorang Ansor penduduk Madinah berkata kepada Rasul, "Ma hadza bil adli." Ngene iki ora adil. Ada seorang Ansor mengatakan pembagian kayak gini itu tidak adil. Maka turunlah ayat 58 ini. Di dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwa ada seorang Badui mendatangi Rasulullah saat beliau membagi-bagi emas dan perak. Lalu orang Badui itu berkata, "Wahai Muhammad, kalau seperti ini kamu tidak adil." Gitu. Lalu Nabi mengatakan, "Celaka bagimu, kalau aku tidak adil, siapa lagi yang bisa adil setelahku?" Gitu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Hati-hatilah terhadap orang yang seperti ini dan orang-orang yang semisalnya. Karena nanti di antara segolongan umatku ada orang-orang yang seperti ini modelnya, yang mana mereka membaca Quran tetapi bacaan Qurannya itu tidak melebihi kerongkongannya, artinya nggak sampai masuk ke hati. Bacaannya bagus, sholatnya bagus, tetapi hanya sekedar di kerongkongan saja, tidak sampai merasuk ke hati." Pesan Rasul malah, apabila orang-orang seperti itu sudah kelihatan, maka perangi mereka. Ketika mereka muncul lagi, perangi mereka, kata Rasulullah. Ketika muncul lagi, perangi lagi. Lalu kemudian Rasul di dalam hadis yang lain mengatakan bahwa demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, aku tidak berkepentingan untuk memberi atau tidak memberi kalian, karena aku hanya sekedar penyalur saja. Artinya ya sekedar menyalurkan, yang berat siapa dikasih, yang enggak berat yang enggak dikasih, wong sekedar penyalur. Nah, keterangan-keterangan seperti ini itu mirip dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait dengan kisah Dzulkhuwaisirah yang namanya Harkus, di mana Dzulkhuwaisirah ini pernah menentang Rasulullah ketika Rasul sedang membagi ghanimah perang Hunain. Lalu Dzulkhuwaisirah ini mengatakan, "Berlaku adillah Muhammad, kamu tidak adil." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Sungguh kamu rugi dan tercela. Kalau aku tidak adil, lalu siapa yang adil?" Kemudian Rasulullah menjelaskan, menyatakan hadis seperti yang tadi disebutkan, bahwa nanti akan ada orang yang seperti ini dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman ketika kita ini tidak mendapat bagian sementara yang lain mendapat bagian? Sebagai orang yang beriman, sikap kita mestinya di ayat 59. Jadi sekali lagi nggih,
sudut pandang orang yang beriman itu tidak melihat berapa besar nikmat yang kita peroleh, tetapi yang kita lihat adalah pemberi nikmat itu ridha atau tidak dengan kita. Nah, kemarin pun kalau sampaikan itu bedanya kita dengan orang yang tidak beriman. Orang munafik, orang yang tidak beriman itu yang menjadi perhatian utama mereka adalah aku untuk piro, aku untuk opo. Tapi kalau orang yang beriman, Allah ridho enggak denganku ketika memberi sekian. Sehingga ketika ridhonya Allah itu ada pada kefakiran, maka kita memilih fakir ketimbang kaya. Sebab Allah ridhonya ketika aku fakir. Jadi yang kita lihat itu al-mun'im, zat yang memberi nikmat, bukan nikmatnya itu sendiri. Enggak penting nikmatnya itu. Yang penting adalah ridho pemberinya. Sehingga sedikit banyak itu enggak masalah. Maka di sini dikatakan walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu. Kalaulah seandainya orang-orang munafik itu menerima atas apa yang didatangkan, yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka, bentuk penerimaan itu waqalu dengan mengucapkan hasbunallahu, cukuplah bagi kami Allah. Jadi menerima itu kan di hati ya. Nah, bentuk atau wujudnya secara zahir itu kita ucapkan hasbunallah, cukup Allah cukup, aku ora entuk apa-apa, Allah nyukupi. Nah, itu bentuk menerimanya. Seandainya mereka menerima atas apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, lalu kemudian mereka mengucapkan cukuplah bagi kami Allah, maka sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu, maka Allah dan Rasulnya akan memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi kalau mereka mengatakan cukuplah Allah, Allah akan memberi, Allah dan Rasulnya akan memberi kami kebaikan, dan wa inna ilallahi raghibuna, kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesuatu yang baik. Jadi solusinya kayak gitu. Ridho menerima apapun yang diberikan oleh Allah dengan mengucapkan hasbunallah, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu, inna ilallahi raghibun. Itu ciri dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini Allah mengatakan radhu ma atahumullah, ridha terhadap apa yang didatangkan atau yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal ini tadi konteksnya adalah ada orang-orang munafik yang tidak diberi. Lah ini yang dimaksud diberi oleh Allah ini apa? Karena ini tadi orang-orang munafik itu enggak sukanya ketika enggak diberi. Tapi di ayat 59 Allah kalau mereka itu ridho atas apa yang diberikan oleh Allah, enggak diberi kok. Ini masalahnya ketika enggak diberi. Kok di sini dikatakan kalau mereka rela atas apa yang diberikan oleh Allah. Kalau diberi mereka rela, tapi kalau nggak diberi mereka nggak rela. Nah, ini yang perlu kita pahami nih Bapak Ibu rahimahullah, bahwa apa yang diberikan oleh Allah atau ma'atahumullah, sesuatu yang didatangkan oleh Allah untuk kita, sesuatu yang diberi oleh Allah itu bisa berupa pemberian, bisa berupa kita nggak diberi, itu juga dari Allah. Jadi kata loh, pripun nggih menjelaskan. Kita mendapat sesuatu itu ya ketetapan Allah. Kita nggak mendapat sesuatu itu juga ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita ridho, kalau kita rela, kalau kita menerima apa yang ditetapkan oleh Allah seperti itu dan oleh Rasulnya seperti itu, maka itu akan berbuah kebaikan. Jangan hanya ketika kita memperoleh sesuatu kita ridho, ketika kita nggak memperoleh sesuatu kita nggak ridho. Karena kalau ridhonya kita, sukanya kita hanya ketika mendapat sesuatu, itu berarti kita suka pada sesuatu tersebut, bukan kepada yang memberi sesuatu itu. Beda kalau kita dikasih ya seneng, nggak dikasih ya seneng, okay? Itu motivasi kita orang beriman karena tahu yang menentukan itu Allah, yang menentukan itu Rasulnya. Ketika Allah tidak memberi, sebagai orang yang beriman kita meyakini itu baik untukku. Ketika Allah berkenan untuk memberi, itu juga baik untukku. Sehingga tidak masalah mau diberi atau tidak diberi, sama-sama akan ridho. Karena perhatian kita kepada Al-Mun'im, zat yang memberi nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tahu mana yang paling baik untuk kita. Jadi sekali lagi, nggak penting bagi orang yang beriman kita dapat banyak, kita dapat sedikit, atau kita nggak dapat apapun. Yang penting adalah Allah ridha kepada kita. Nah, cara supaya Allah meridhai kita, ya kita menerima apapun bagian yang ditetapkan oleh Allah. Coba kita bayangkan ya, seandainya kita ini percaya kepada seseorang, kita yakin bahwa orang itu baik, apapun yang dia lakukan baik. Tapi suatu saat ketika kita kok mendapat perlakuan yang menurut kita itu enggak baik dari orang tersebut, lalu kita mengkritik, berarti kan kita meragukan kebaikan orang itu. Misalnya ya, kita ini sudah percaya betul dengan seseorang, lalu kemudian orang itu melakukan sesuatu yang menurut kita kok kurang sreg, lalu kita meragukan orang tersebut, itu kan berarti kita nggak lagi percaya pada kebaikan orang itu. Sama halnya ketika kita ini meyakini bahwa Allah itu ahkamul hakimin, zat yang maha bijaksana, nggak ada yang lebih bijak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kebijaksanaan Allah itulah Allah kemudian memberi atau tidak memberi. Dua-duanya, baik memberi maupun tidak memberi, itu atas dasar kebijaksanaan Allah. Lalu ketika kita tidak diberi, kok awak dhewe kuwi muni-muni, itu kan berarti kita tidak lagi mempercayai kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear gini. Sehingga bagi orang yang beriman, mau dikasih atau tidak, karena kita yakin Allah itu ahkamul hakimin, ya kita menerima, kita ridho. Sebab fokus kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang munafik. Karena mereka enggak percaya kepada Allah, yang dilihat adalah aku entuk piro, aku entuk opo. Ketika mendapat banyak atau ketika mendapat sesuatu, maka dia oke, saya tidak mendapatkan apapun. Lah ngapain saya harus repot-repot, harus sibuk-sibuk kayak gini kalau enggak dapat apapun. Jadi niku bedanya lah. Bedanya kita dengan orang yang tidak beriman. Sehingga kalau kita tarik secara lebih dalam lagi, ya awak dhewe itu tidak perlu kemudian aku sholat itu opo, aku ngaji itu opo, ya tidak perlu seperti itu. Karena kita sudah percaya Allah itu zat yang maha bijaksana. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti itu untuk kebaikan kita.
Ya, fokus saja Allah, saya menjalankan apa yang engkau inginkan, engkau perintahkan. Urusan dapat apa ya terserah engkau lah. Wong engkau zat yang maha bijaksana. Nek wong apik itu pasti ketika diapii akan menunjukkan kebaikan. Ya, kalau ditarik lebih dalam kayak gitu. Ya meskipun awak dhewe diiming-imingi. Kowe nek gelem salat tak leboke swarga misalnya. Itu kan iming-iming saja dari Allah SWT, motivasi supaya kita tergerak. Tapi kalau tergeraknya kita hanya karena diiming-imingi kayak gitu, ya awak dhewe kaya cah TK kuwi. Lenduk sekolah tak tumbaske permen. Nek ditumbaske permen lagi gelem sekolah. Nek ora ditumbaske permen, ora gelem sekolah, padahal sekolah itu baik untuk anak TK tersebut. Jadi wong tuane ya ora diuntung, ya mungkin malah rugi karena bayar SPP bareng. Tapi kebaikannya atau keuntungannya itu kan bagi anak itu sendiri. Tapi dimotivasi. Nek sekolah engko nek lulus tak tumbaske iki. Pada akhirnya nanti ketika kita sudah dewasa kayak gini, kita akan sadar lah ya sekolah ya tangguh aku dhewe, ngeten nggih. Kebaikannya ya untuk aku sendiri. Kok apik men bapak ibuku dulu ketika aku males sekolah menjanjikan sesuatu supaya aku termotivasi. Padahal ya yang untung adalah saya sendiri. Sehingga ketika kita sudah sadar kayak gitu, mbok ora meskipun tidak dikasih iming-iming, kita akan belajar, kita akan sekolah karena kita tahu itu untuk kebaikan kita. Lah harapane ngoten awak dhewe itu ya sudah sekian umure wis enggak muda lagi ngoten. Kalau ibadah kok hanya untuk mendapatkan pahala ngoten, hanya untuk mendapatkan iming-iming kayak gitu, kaya kebangetan. Ibadah aku kawulane Gusti Allah, diperintahkan ibadah ya aku ibadah. Jenenge kawula iki manut karo tuane. Seperti itu saja. Nanti Tuhan yang akan ngira-ngirake dhewe. Lah harapannya pikiran kita sudah sampai ke sana. Ben mboten TK terus ngoten. Nggih insyaallah ngoten nggih. Jadi itu beda orang beriman dan orang yang tidak beriman. Kula berharap setelah kita ngaji seperti ini, kita tahu bagaimana cara berpikir, sudut pandang orang yang beriman. Jangan sampai kita terjebak ke dalam cara-cara berpikir yang tidak iman. Insyaallah ngoten, mugi-mugi manfaat yang ngapunten bagi wonten kelentah-kelentunipun. Sesarengan kita tutup kanthi waosan hamdalah lan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.